Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Narso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber pemula ya teman sekalian. Banyak YouTuber pemula yang stop di tengah jalan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan YouTuber pemula stop di tengah jalan. Dan ini salah trik ya, salah trik, salah konsep, salah pemikiran yang mengakibatkan para YouTuber pemula itu belum berhasil, belum dapat uang sama sekali, udah stop di tengah jalan. Jadi terbuang sia-sia ya tenaganya. Nah, di sini ada beberapa penyebab teman sekalian. Di sini saya akan coba terangkan dan saya jelaskan gimana sih cara mengatasinya. Seperti itu. Yang pertama adalah penyebab yang pertama adalah jumlah subscriber tidak bertambah-tambah. Jadi banyak YouTuber pemula itu pada saat pertama kali nge-YouTube itu yang dikejar adalah 1000 subscriber. Gimana sih caranya supaya 1000 subscriber ini dengan cepat supaya kita bisa dimonetis ya. Kita bisa menghasilkan uang dari Google AdSense. Nah, banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan 1000 subscriber. Yang pertama, bisa saling sub, bisa saling kunjung, bisa dengan cara SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi kita mendapatkan subscribe itu secara alami, bisa kita menyajikan kualitas konten yang baik. Jadi penonton itu merasa puas dan mereka melakukan sub ke channel YouTube kita. Itu ada yang cepat, ada yang beberapa hari, 1 minggu, ada juga yang 1 bulan. Bahkan ada yang untuk mencapai 1000 subscriber, ada yang tahunan teman sekalian. Perjuangannya ini yang sangat sulit sekali. Nah, tapi kalau udah mencapai 1000 subscriber, itu nggak stop di situ aja. Ada beberapa kemungkinan yang bisa membuat kita stop di tengah jalan teman sekalian. Nah, saran saya untuk pertama, kalau teman sekalian mau mengejar 1000 subscriber, itu teman sekalian adalah dengan cara alami aja. Kalau dengan cara saling sub itu bisa sih untuk mencapai 1000 subscriber aja. Tapi kalau udah 1000 subscriber untuk berikutnya nggak usah melakukan saling sub lagi. Karena apa teman sekalian? Melakukan saling sub atau saling kunjung ke beberapa channel YouTube, ke beberapa video itu biasanya kedeteksi spam ya oleh pihak YouTube. Bahkan subscriber kita itu masuk spam. Semuanya subscriber kita itu udah mencapai 5.000, 10.000. Bahkan yang masuk spam itu bisa banyak teman sekalian, bisa 50% lebih, bahkan sampai dengan 70%. Bahkan yang tampil hanya 2.000 tapi subscriber kita yang asli itu bisa sampai 10.000. Tapi mereka masih ngikutin sih, asal kita rajin upload video, mereka nonton kembali, subscribe kita itu bisa pulih dengan pelan-pelan teman sekalian. Jadi buat teman sekalian, kalau untuk mencapai 1000 subscriber ya lakukan aja yang teman sekalian bisa lakukan. Kualitas konten itu diperbaiki, karena kualitas konten atau hasil videonya itu yang mempengaruhi orang untuk melakukan sub ke channel YouTube kita. Video ini bermanfaat nggak untuk sang penonton? Kalau bermanfaat, mereka akan melakukan sub ke channel YouTube kita. Seperti itu teman sekalian. Jadi tetap berjuang untuk mencapai 1000 subscriber, pasti cepat teman sekalian. Yang kedua, kegagalan yang mengakibatkan YouTuber pemula gagal itu yang kedua adalah untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube. Jadi untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube itu kan ada aturannya ya. Aturannya adalah 1 tahun terakhir. Nah teman sekalian tuh ada yang tanya, Mas, kalau udah lebih daripada 1 tahun gimana? Kalau semuanya udah mencapai 2 tahun. Nah, jam tayang saya bilang bisa hilang dong seperti itu. Nah, buat teman sekalian, pemahaman jam tayang di sini 1 tahun terakhir itu hitungannya 1 tahun terakhir dari hari ini. Semua teman sekalian, hari ini tahun 2023 ya. Maret 2023. Jadi 1 tahun terakhirnya itu adalah mulai Maret 2022. Jadi kalau teman sekalian udah nge-YouTube selama 2 tahun, jadi yang dihitung jam tayangnya itu adalah 1 tahun terakhir. Jadi bukan jam tayangnya tuh hilang semua, habis itu kita mulai dari 0. Enggak, 1 tahun terakhir dari hari ini, 1 tahun terakhir dari tanggal teman sekalian yang sebutkan seperti itu. Jadi teman sekalian, walaupun teman-teman nge-YouTube 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap bisa dimonetis jam tayangnya 1 tahun terakhir seperti itu. Nah, banyak YouTuber pemula itu mudah untuk mencapai 1000 subscriber tapi sulit untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube. Karena untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube ini teman sekalian, orang itu harus nonton berlama-lama di channel YouTube kita. Nah, tadi saya udah bilang ya, kualitas konten itu diperbaiki. Manfaatnya itu orang itu supaya suka nonton video kita itu seperti apa. Nah, durasi videonya itu juga lebih diperpanjang teman sekalian. Kalau biasanya teman-teman tuh bikin video hanya 2 menit, 3 menit, bahkan hanya 5 menit, ya tambahin aja. Mungkin hanya teman sekalian bisa bikin 30 menit, bahkan 1 jam ya. Bikin aja 1 jam, karena kalau video itu benar-benar menarik dan orang suka nonton, biarpun 1 jam itu akan ditonton teman sekalian. Apalagi kalau teman-teman itu bikin video-video petualangan, ngevlog di tempat wisata atau tempat-tempat sesuatu yang aneh seperti itu. Nah, itu akan menarik perhatian orang untuk menonton. Nah, yang berikutnya lagi, kalau udah kualitasnya diperbaiki, udah bagus, teman sekalian nggak usah share-share ke media sosial. Karena share ke media sosial itu mempengaruhi dari durasi tonton. Karena dari durasi tonton itu yang mempengaruhi video kita direkomendasikan via YouTube atau enggak. Nah, supaya video kita direkomendasikan, kita harus menyajikan ke penonton itu
kualitas konten kita yang baik. Dengan begitu mereka akan nonton berlama-lama ke channel YouTube kita. Bahkan 4000 jam tayang YouTube teman sekalian, 1 bulan pun bisa dapat. Nah, jadi buat teman sekalian, untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube, jangan saling kunjung, saling tonton seperti itu, nggak usah. Saran saya sih biarkan secara alami, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan cepat. Durasi videonya diperpanjang kembali. Atau teman sekalian juga bisa mengupload video setiap hari, karena dengan cara mengupload video setiap hari, orang lain yang biasanya nggak mau nonton ini, nggak mau nonton, tapi tiba-tiba mereka penasaran di salah satu video kita dan mereka akan menonton video kita salah satunya. Kalau sudah nonton salah satunya, mereka akan disuguhkan nih, dari YouTube itu disuguhkan video-video yang lainnya. Secara otomatis yang tadinya hanya nonton satu video, mereka akan mencoba nonton video-video yang lainnya. Nah, begitu dengan cara itu 4000 jam tayang YouTube kita bisa tercapai. Jadi buat teman sekalian harus sabar ya, walaupun udah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun tetap berjuang, karena 4000 jam tayang teman sekalian bisa dapatkan walaupun sudah 1 tahun lebih. Oke, kegagalan yang ketiga, alasan mengapa YouTuber pemula itu gagal. Kegagalan yang ketiga adalah kehabisan ide membuat konten YouTube. Jadi di sini teman sekalian, bahwasanya untuk membuat konten YouTube itu sebenarnya mudah sekali ya. Kita kadang-kadang kehabisan ide. Mas, aku mau bikin konten apa ya? Mas, aku bikin konten. Teman-teman tuh tinggal kreatif aja. Teman-teman kalau seumpamanya bingung nih mau bikin konten apa, riset aja di di beranda YouTube, cara membuat apa, habis itu ngevlog apa, nanti akan muncul ya banyak kata kunci. Nah, dari kata kunci itulah teman sobatku sekalian membuat kontennya atau membuat videonya. Teman-teman juga bisa mencontek atau meniru channel YouTube yang niche-nya sama. Semuanya teman sekalian ini membuat konten tentang masak gitu ya. Ada channel YouTube masak yang upload tiap hari yang nggak kehabisan ide. Nah, teman sekalian coba bisa lihat di sana kan ada kata kunci atau judul-judul yang mereka buat ya, judul, thumbnail, semuanya yang rame yang mana nih, teman-teman tiru dan teman-teman bikinlah kontennya seperti. Kalau aku nggak bisa nih masak yang jenis masakan ini, ya belajar. Teman-teman belajar dulu, nanti baru teman-teman bikin konten versinya seperti itu. Dengan begitu teman-teman nggak akan kehabisan konten seperti itu. Jadi sering-sering aja lihat kontennya orang, habis itu melakukan riset. Saya juga melakukan seperti itu teman sekalian. Saya itu sebenarnya kehabisan ide juga untuk membuat konten YouTube seperti ini. Karena untuk konten YouTube tuh yang dibahas kan ini aja. Nah, untuk supaya saya nggak kehabisan ide, saya lihatlah konten-konten orang lain yang membahas tentang konten YouTube juga. Atau teman-teman juga bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan di komentar YouTube kita atau di video kita ya. Dengan komentar itu kita bisa comot nih, mereka bertanya tentang ini, kita bikin kontennya, mereka bikin. Jadi nggak akan ada habisnya ya konten kita. Jadi teman sekalian nggak ada alasan itu stop nge-YouTube gara-gara kehabisan ide konten. Seorang YouTuber itu pasti idenya banyak sekali, kreatifnya tuh banyak sekali teman sekalian. Nah, saran saya sih tetap fokus satu niche ya. Cuman teman-teman bahas tentang resep masakan, ya udah resep masakan aja, jangan dicampur. Kalau dicampur itu nanti algoritma YouTube-nya itu nggak bagus. Saran saya itu fokus satu niche, satu jenis konten. Oke, berikutnya lagi yang menurut saya pribadi nih kegagalan para YouTuber pemula nggak melanjutkan di YouTube. Kegagalannya itu yaitu pada saat daftar Google AdSense. Jadi kalau sudah mencapai 1000 subscriber, sudah mencapai 4000 jam tayang YouTube, tiba-tiba dimonetes. Nah, dimonetes ini bukan hal yang mudah ya teman sekalian, kalau teman sekalian tidak punya pengalaman. Saran saya pribadi, teman-teman adalah memiliki mentor atau teman-teman memiliki teman lainnya yang paham tentang Google AdSense. Nah, kalau teman sekalian mau belajar sama saya, silahkan aja DM Instagram saya. Instagram saya Timon Adioso. DM aja, Mas, saya mau belajar tentang YouTube supaya nggak salah langkah ya. Karena sudah berjuang mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tiba-tiba untuk verifikasi alamat dan PIN di Google AdSense itu melakukan kegagalan. Nah, kegagalan ini biasanya ada beberapa penyebab teman sekalian. Yang pertama adalah teman-teman itu salah memasukkan data alamat atau nama. Jadi data alamat atau nama yang kita masukkan di Google AdSense itu harus sesuai dengan KTP. Jangan beda ya. Pokoknya sama, titik, koma, pokoknya harus sama. Namanya juga harus mirip. Jangan nama channel yang dimasukkan di akun Google AdSense. Karena akun Google AdSense itu adalah deteksi dari KTP kita. Jadi teman-teman input sesuai KTP kita. Nah, kalau teman-teman sekalian di sini PIN-nya nggak datang-datang nih Mas ke rumah, nggak diantar-antar oleh kantor pos. Ya teman-teman datangin lah kantor pos minimal 1 bulan lah, 1 bulan dari verifikasi alamatnya. Verifikasi alamat itu biasanya kita sudah mendapatkan $10 pertama, kita melakukan verifikasi alamat, sudah kita masukkan alamat, nanti kita nunggu lagi untuk PIN-nya ya.
pinnya itu dikirim dari pihak Google itu melalui kantor pos. Nah kalau nggak datang, teman sekalian datang aja ke kantor pos sana, tanyakan, kalau perlu minta nomor HP-nya, kalau perlu kasih nomor HP-nya teman-teman. Kalau perlu lagi supaya orang kantor pos itu responnya lebih cepat ke kita, kasih aja uang mungkin 50.000, Mas minta tolong, bahasanya ngomong minta tolong seperti itu. Dengan begitu supaya pin kita bisa dimasukkan. Jangan masukkan pin sembarangan. Karena di situ teman sekalian itu ada batasan 3 kali ya masukkan pin. Kalau salah teman sekalian bisa ke banet. Saran saya jangan masukkan pin sembarangan. Nah nanti kalau sudah masukkan alamat, habis itu kita sudah dapat pinnya, terakhir adalah kita verifikasi untuk rekening banknya. Nah untuk verifikasi rekening banknya, saran saya teman sekalian adalah membuat mobile banking. Supaya apa? Pada saat pihak Google mengirim angka untuk kita masukkan di akun Google AdSense kita, itu kita bisa lihat dari mobile bankingnya, nggak perlu ke bank, habis itu cetak rekening koran, nggak perlu seperti itu. Jadi kita tinggal cek kiriman dari Google. Jadi seperti itu. Jadi kita masukkan nomor rekening, nama sesuai data kita di rekening ya. Nanti pihak Google itu akan mengirim lewat rekening kita bahwasanya angka 3 angka ya di bawah 1000. Nah itu yang kita masukkan ke akun Google AdSense kita melalui rekening kita. Nah kalau pakai mobile banking kan enak, kita tinggal buka pakai HP langsung kita masukkan seperti itu. Itu jangan salah langkah juga, jangan sembarangan masukkan. Kalau teman sekalian masukkan sembarangan, secara otomatis akun teman-teman sekalian itu nggak bisa digunakan kembali. Nah ini kegagalan yang banyak dilakukan oleh YouTuber pemula yang nggak paham tentang Google AdSense. Lalu apalagi nih yang mengakibatkan kegagalan YouTuber pemula nggak melanjutkan YouTube-nya lagi. Yang berikutnya adalah sudah monet tapi penghasilan kecil. Nah ini banyak sekali ya teman sekalian, ini yang ngeluhkan ke saya, Mas saya sudah monet, pokoknya tinggal terima gajian aja, tapi gajiannya itu untuk mencapai 1.300.000 atau $100 pertama itu susah banget, sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun, bahkan ada yang 1 tahun baru gajian. Itu kan bikin orang males ya, berjuangnya nggak sesuai ya, bikin kontennya tuh tiap hari, ngeditnya, uploadnya habis kuota seperti itu. Tiba-tiba gajiannya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nah ini yang membuat para YouTuber pemula itu stop di tengah jalan. Nah kalau terjadi seperti itu sekarang, teman-teman harus lihat kontennya. Kontennya ini disukai orang atau enggak, disukai penonton atau enggak. Kalau enggak disukai oleh penonton, teman-teman jangan lanjutkan jenis kontennya ya. Wah ini kontennya ini enggak disukai oleh penonton. Cari jenis konten yang disukai oleh penonton. Nah kalau udah, oh ini dapat nih, mereka ini suka tentang konten yang seperti ini. Nah teman sekalian bisa sajikan seperti itu. Supaya video-video kita bisa meledak. Dari satu konten aja, jangankan 1.300.000 teman sekalian. Dari satu konten aja saya pernah dapat itu 67 juta ya dari satu konten YouTube. Jadi dari satu konten YouTube aja kita bisa beli motor, bahkan bisa beli mobil teman sekalian. Jadi teman-teman pokoknya rajin-rajin aja upload video dan cari jenis konten yang benar-benar disukai oleh penonton kita. Jadi jangan asal bikin konten seperti itu. Oke, itu adalah yang kelima ya, kegagalan para YouTuber pemula. Berikutnya lagi yang terakhir adalah kegagalan YouTuber pemula itu masalah apa lagi teman sekalian? Yang terakhir adalah akun Google AdSense atau akun YouTube-nya itu di-banned. Jadi banyak YouTuber pemula itu yang mengeluhkan ke saya, Mas, akun saya di-banned, saya nggak bisa lagi nge-YouTube. Bahkan mau daftar lagi terdeteksi duplikat akun seperti itu. Nah, buat teman sekalian, sebelum terjadi itu semua, sebelum terjadi di-banned channel YouTube-nya ataupun akun Google AdSense-nya, yang pertama, jangan sekali-sekali mere-upload video orang. Jangan sekali-sekali menggunakan musik-musik sembarangan seperti itu. Pokoknya jangan melakukan re-upload, Mas, ini kan gratis, Mas, ini kan hanya ngambil 10 detik seperti itu. Nggak usah. Saran saya buat teman sekalian adalah membuat konten ori ya. Berikutnya lagi, apalagi yang mengakibatkan channel kita di-banned, berikutnya lagi adalah karena kesalahan kita membuat konten-konten yang mengarah ke pornografi ataupun mengarah ke kekerasan. Jadi buat teman sekalian hati-hati. Berikutnya lagi juga karena kita membuat konten tentang download aplikasi. Hati-hati ya, untuk download aplikasi itu biasanya kena teguran dari pihak YouTube. Jadi buat teman sekalian, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran itu supaya akun kita tetap aman. Dan ada pengalaman satu nih, pengalaman terakhir ada teman saya, channel YouTube-nya itu tiba-tiba di-banned, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi channelnya itu tiba-tiba di-dismount ya, maksudnya nggak tampil iklan lagi. Nah ini diakibatkan apa? Diakibatkan karena dia itu ingin merubah channel YouTube-nya jadi jenis konten yang lain. Jadi video yang lama itu dihapus semua, disisain beberapa video. Nah ini kalau menurut saya pribadi sih jangan teman sekalian. Kalau teman-teman mau merubah niche dari channel YouTube-nya, semuanya pertama bahas tentang A, besoknya saya mau bahas tentang B nih, perubahan niche.
Yang lama itu nggak usah dihapus teman sekalian, yang lama tuh biarin aja. Nah teman-teman upload dulu banyak-banyak di video yang baru ya. Nanti kalau sudah video yang baru banyak, upload setiap hari, baru yang lama itu kita hapus. Jangan belum melakukan upload video yang baru, yang lama udah mulai dihapusin. Dan ini yang terjadi di sama channel YouTube teman saya, itu di Dismon ya, akun AdSense-nya, bukan channel YouTube-nya. Tapi nanti bisa dilakukan banding karena dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Oke sobatku, itu aja pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan YouTuber pemula sehingga mengakibatkan YouTube-nya itu nggak dilanjutkan. Jadi buat teman sekalian harus tetap semangat dan terus berjuang, karena saya yakin dari 1, 2, 3 video teman sekalian pasti bisa menghasilkan dari Google AdSense. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.